Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia dan anugerah daripada Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus bersama Anda. Puji Tuhan karena saya diberi kesempatan sekali lagi untuk memberi pengajaran, pencerahan, rungkaian daripada kehidupan Kristus dan juga pengajarannya. Kita telah sampai ke Injil Yohanes bab yang ke-9 ataupun pasal yang ke-9, di mana di dalam modul kali ini kita melihat pada bab 8, Yesus harus keluar dari bait suci karena orang-orang Yahudi mau membunuh dia, melemparkan dia dengan batu, menuduh dia sebagai orang yang dirasuk setan karena mengaku dirinya sudah ada sebelum Abraham lahir. Dan sememangnya itulah anak Allah, kalam hidup, yang firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang datang dari surga, yang datang dari Bapa, yang lahir dari Bapa. Orang bahkan ada bertanya-tanya, bahkan ada yang mengajarkan bahwa Allah itu tidak berbapa dan tidak ada anak. Sehingga menjadi kekeliruan orang sepertinya bahwa tanpa bapak ataupun tanpa ibu melahirkan memang tidak logik, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus Kristus dinyatakan juga sebagai Adam yang kedua. Kenapa? Karena Adam yang pertama tidak ada ibu, tidak dilahirkan seperti manusia biasa. Adam yang pertama, manusia yang pertama diciptakan bukan oleh hasil hubungan suami istri atau ibu dan bapak. Tuhan menciptakan, mengambil debu dari tanah dan menjadikan sebentuk manusia dari tanah ya. Lalu terjadilah manusia. Dari tanah terbentuklah rambut, dari tanah terbentuklah tulang, dari tanah terbentuklah darah, dari tanah terbentuklah sumsum, jari, kaki, mata, telinga, dari tanah. Lalu Allah menghembuskan nafas hidup, yaitu sebagian daripada rohnya, ke dalam Adam. Dan dia menjadi makhluk hidup. Tapi dia lahir ataupun dia menjadi manusia tanpa hubungan laki-laki dan perempuan. Amin. Begitu juga dengan Kristus. Jadi bila Yesus itu sebagai kalam, sebagai firman yang menjelma menjadi manusia, dia seperti Adam yang kedua ini. Dia bukan lahir hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan. Dan itu tiada mustahil. Nah, sedikit pengajaran Anda tentang hal firman yang menjelma menjadi manusia dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Tapi saya mau lanjutkan Yohanes pasal 9 ayat 1. Kita membaca waktu Yesus sedang lewat. Berarti dia sudah keluar dari bait Allah di Yerusalem dan dia sedang berjalan menuju ke satu tempat. Jadi ketika dia lewat,
dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Nah, ini orang buta, blind ya, yang bila lahir saja semula jadi dia tidak dapat melihat. Dipanggil buta sejak lahir. Bukan buta karena eksiden, kemalangan sewaktu dia usia 1 tahun, ditimpa penyakit sehingga matanya buta, tetapi dia ini lahir saja tidak pernah melihat dunia. Dia tidak pernah melihat itu semua. Dia lahir dengan buta. Itu berarti satu kejadian yang semula jadi lahir begitu. Buta matanya. Ada mata tetapi tidak dapat melihat. Kita tahu bahwa ini adalah akibat dosa manusia. Akibat dosa, kutukan telah datang ke dalam kehidupan manusia sehingga manusia lahir tidak sempurna. Karena pekerjaan-pekerjaan kejahatan, kadang dosa keturunan, sampai 7 keturunan dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, akibat dosa itu telah menjalar sampai ke 7 keturunan. Tidak dikatakan bagaimana dan kenapa, tetapi inilah, bila seseorang itu dilahirkan seharusnya sempurna. Maksudnya dia lahir, dia dapat melihat, mendengar, baik itu bernafas, tetapi di sini dilahirkan buta. Itulah saya katakan mungkin karena ini akibat dosa keturunan. Dan dosa itulah telah membuat keturunan itu cacat. Ya. Jadi ayat 2, ketika murid-muridnya lihat itu, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi murid-murid Kristus ini memahami, mungkin mereka memiliki sedikit pengetahuan bahwa orang ini buta akibat dosa. Ya, itulah ditanya, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri menyebabkan dia lahir begini karena dia berdosa? Mustahil juga. Karena dia lahir buta. Atau orang tuanya yang berdosa. Atau neneknya yang berdosa. Nah, ini memang diketahui. Kenapa generasinya mengalami kecacatan? Cacat maksudnya buta lah, satu kecacatan. Ada yang ramai yang dilahirkan cacat, ya. Kita lihat ini semua terjadi. Ada yang lahir 2 kepala. Ada yang lahir tidak lengkap. Dan ini merupakan sesuatu yang menyedihkan. Dan kita tahu dia tidak mau dilahirkan begitu, tetapi bagi saya itu adalah akibat dosa. Mungkin keturunan. Kadang keturunan, kutukan keturunan sampai 7 keturunan. Jadi dia lahir cacat, tidak normal. Dan satu daripada contoh adalah orang ini. Ini bagi menjawab kita kenapa ramai, kenapa Tuhan ciptakan, atau kenapa dibiarkan dia lahir cacat mental, cacat anggota, ya. Kenapa dia dilahirkan tidak normal? Dan disinilah persoalannya. Tuhan tahu. Dan itu bukan tujuan dan rencana Tuhan. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan bila orang itu dilahirkan cacat. Dia dilahirkan buta dari lahir. Dia dilahirkan tidak lengkap anggota badannya mungkin. Tangan hanya 1 kah? Atau dia seorang yang pendek, bukan normal. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Tetapi kita tahu dosa. Seluruh dunia ini
manusia berdosa. Dan akibat kutukan dosa itu menjalar dan keturunan, mungkin dosa keturunan, maka generasinya mengalami demikian. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dalam ayat 3. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Inilah jawaban Yesus. Dia tidak menyalahkan bapak, dia tidak menyalahkan nenek, dia tidak menyalahkan keturunan dosa sampai 7 keturunan. Sebab Kristus memang mengetahui ini. Bahkan murid-murid Yesus tahu dosa bapak kah, dosa keturunan. Dan kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Tetapi Kristus berkata, dengan kedatangannya, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Dosa diampuni dan bahkan dibaharui dan diberikan situasi yang baru. Supaya kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini yang dimaksudkan oleh Kristus, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa. Dan kita melihat dalam kehidupan Kristus, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan menyembuhkan orang dari sakit, melakukan mujizat seperti air menjadi anggur, 5 roti dan 2 ikan, boleh memberi makan 5.000 orang. Itulah yang dipanggil pekerjaan supernatural, mujizat, kesembuhan daripada Kristus. Karena itulah Roh Kudus menyertai dia, Roh Allah Bapa menyertai dia untuk mengubah situasi itu menjadi berkat Tuhan. Jadi Kristus berkata di sini, aku mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. So, dalam 3,5 tahun, Kristus melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Dia menyembuhkan, bahkan dia membangkitkan orang yang sudah mati di dalam kubur, mengubah situasi itu. Dan kita lihat di dalam ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dia ingin menyatakan bahwa dialah yang memberikan terang kepada sesiapa yang buta. Dan orang buta yang lahir ini contoh bagaimana Kristus datang dan memberikan dia terang. Kita lihat di sini ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Nah, di dalam pekerjaan Kristus ini ada banyak cara dia melakukan pekerjaan atau menyembuhkan. Dalam hal ini, dalam kisah ini, Yesus melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Sebab kalau kita membaca kitab-kitab Injil yang lain, kitab Markus atau Lukas,
Yesus juga pernah menyembuhkan orang buta. Cukup dengan hanya meletakkan tangannya kepada mata orang buta itu dan berkata sembuh, terbuka. Bahkan saya teringat ada orang yang tuli, pekak, tidak mendengar. Yesus meletakkan tangannya ke telinga itu atau jarinya dan berkata, terbukalah, Efata. Dan tiba-tiba orang itu telinganya terbuka dan dia mulai mendengar. Ya, ada banyak. Dan kadang Yesus hanya berkata, bangun, angkatlah tilammu dan berjalan. Dia tidak sentuh, dia tidak tumpang tangan. Dia berkata kepada orang yang lumpuh, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. So itu lagi satu cara. Tapi di dalam situasi ini, Yesus melakukan sesuatu yang lain dari yang lain. Kita lihat di sini dia mula-mula meludah. Ludah. Tahu ya? Ludah. Dia meludah ke tanah. Spit. His saliva. Dan setelah itu, tanah yang ada ludahnya itu dia aduk-aduk. Ya, dia aduk. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan di sini, he spat on the ground and made clay of the spittle. Jadi dia menggunakan tanah dan ludah dicampur, ya, dicampur. Lalu dia mengoles pada mata orang buta itu. Dan kita membaca seterusnya ayat 7. Dan berkata kepada orang buta ini, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Ada satu kolam di kawasan Yerusalem ini yang di tempat orang mandi, ya. Kolam tempat orang mandi atau membasuh. Pada waktu itu, nama kolam itu dipanggil Siloam. Dan arti Siloam ini, Siloam yang diutus. Nah, Alkitab menjelaskan, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Ataupun dalam bahasa Inggris, he went his way therefore and washed and came seeing. Ada arahan. Dan orang buta itu harus mengikut arahan. Nah, kadang Tuhan itu melakukan, itulah saya katakan dia hanya berfirman dan berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Dan orang itu percaya, dia ikut arahan Tuhan, dan dia bangun, mengangkat tilam, dan dia berjalan. Dan kadang Yesus meletakkan tangan jarinya di telinga orang tuli dan berkata, Efata, terbuka. Dan dengan kuasa perkataan Kristus itu, orang itu terbuka. Tetapi di sini kita melihat dia gunakan ludah, tanah yang dioleskan, lalu dioleskan ke mata. Tanah dan ludah itu sebenarnya tiada kuasa. Tetapi yang membuat dia membawa kesembuhan, yang menjadikan orang buta ini melihat adalah karena itu datang daripada intipati. Datang daripada Kristus. You see, Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kuasa mengalir melalui badan Yesus. Bayang-bayang Yesus, bahkan jubah Yesus kalau disentuh saja kuasa itu mengalir. Kuasa daripada Roh Kudus karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Pernafasan Yesus. Pertuturan Yesus. Ya, badannya itu dia adalah orang yang saya katakan diurapi dengan kuasa
Sehingga disentuh, Anda akan menyentuh saja Yesus, Anda menerima kuasa yang boleh merubah hidup Anda. Menyentuh saja baju atau jubah, baju lah, pakaian Yesus, sentuh saja, kalau dengan percaya, dengan niat engkau menyentuh, tidak semestinya badan, tetapi ujung jubahnya pun kuasa itu mengalir dan menyembuhkan. Apalagi ludah Yesus. Saya katakan bahwa Tuhan ada banyak metode, cara. Dan tanah itu juga lambang material semula jadi dari dunia. Ludah itu adalah hasil cecair yang keluar daripada badan Yesus. Dari mulut Yesus. Menjadi apa yang dipanggil titik penghubung antara Kristus dengan manusia, yaitu ludah dan tanah. Ataupun dalam bahasa Inggris yang dipanggil the point of contact. Ya. Contohnya Swiss. Bila Anda ingin lampu itu dinyalakan, Anda perlu menekan tombol Swiss lampu. Tik, baru lampu itu ada. Jadi Swiss itu atau tombol itu adalah titik penyambung ataupun point of contact di mana Anda perlu hidupkan lampu itu atau lampu itu dengan menekan tombol Swiss. Kalau tidak ada Swiss, lampu itu tidak akan menyala. Jadi, tanah, ludah, kadang jubah Yesus itu menjadi tombol penghubung untuk memanifestasikan kuasa Yesus. Jadi itulah sebabnya saya tidak melarang, Bishop tidak melarang kalau kita sakit dan kita tidak kuat iman, kita pergi ke rumah sakit, pemeriksaan dokter, dan dokter mungkin memberikan obat. Saya tidak melarang itu karena itu saya anggap seperti tombol yang boleh menghadirkan kuasa kesembuhan. Obat-obatan itu. Laksana tanah yang diaduk-adukkan dengan air liur. Itu menjadi seperti obat. Yesus meludah ke tanah dengan ludahnya dan tanah diaduk-adukkan. Itu lambang obat. Lambang obat seperti yang dokter berikan. Lalu dioleskan. Kita makan obat. Obat itu dibuat dari apa? Daripada mungkin herbs. Hasil kajian saintis. Ya. Itu semua datang hasil dari tanah. Tumbuhan itu bertumbuh, biji-bijiran itu bertumbuh untuk menjadi makanan sel-sel kita. Dan saya percaya obat yang diberikan oleh dokter itu ekstraksi daripada bahan semula jadi. Natural medicine and herb. Ya. Kalau Bishop waktu budak-budak masih kecil, kalau ya terjadi sesuatu di mana tangan terguris oleh benda tajam, keluar darah dan luka, emak Bishop akan mengambil sejenis tumbuhan yang dalam bahasa Kadazan dipanggil gagabang. Daunnya itu. Lalu dia akan mengunyah daun dipanggil daun gagabang. Tidak tahu kalau bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Setelah dikunyah itu, lalu ludah itu diludahkan ke luka yang digores yang ada keluar darah. Lalu daun yang sudah dikunyah, emak saya letak di sini, di tempat luka itu. Dan pendarahannya berhenti dan memberikan keselesaan dan kesembuhan. Nah, banyak para nutrisis, saintis
obat-obatan yang mereka rekomen kepada para dokter itu sebetulnya hasil ekstraksi dari binatang, dari bijiran, dari buah, dari pohon kayu, kulit kayu, dari daun-daun yang ternyata memberikan kesembuhan atau menjadi obat. Nah, bagi bishop, selagi itu tidak digunakan dengan kuasa gelap atau mantra, itu dipanggil obat natural ya. Akar-akar kayu yang diminum atau teh, itu dikatakan membawa kesembuhan kepada badan. Saya terima itu. Saya tidak melarang orang pergi berobat ke dokter atau ke hospital, karena itu satu metode Tuhan untuk memberikan kebaikan dan kesembuhan kepada manusia sejagat. Ya. Cuma jangan sampai disalahguna, ataupun ada juga obat yang disalahguna. Sebenarnya dadah itu seperti morfin. Waktu perang itu, kalau orang itu ditembak atau sudah sampai masanya kesakitan, mereka menyuntik morfin untuk menahan sakit. Tetapi disalahgunakan menjadi ketagihan dada, dan itu boleh menghancurkan hidup manusia. Jadi itulah kita harus tahu, bukan ada kebaikannya, tetapi jangan disalahgunakan. Jadi bishop sebagai seorang hamba Tuhan dan Kristen tidak melarang orang untuk pergi berobat ke rumah sakit. Sebab saya perhatikan seperti ini, Yesus meludah ke tanah dan tanah diadukkan dengan ludahnya, laksana ubatlah. Ya. Tetapi karena itu daripada kuasa Tuhan, dan orang itu harus mengikuti arahan. Nah, ini yang penting. Yesus katakan kepada orang buta ini, pergi basuh dirimu dalam kolam. Banyak orang yang melihat Yesus hanya sebagai juru sembuh, tetapi dia tidak patuh dan dia tidak mengikut arahan, nasihat. Ada juga orang yang pergi berobat ke rumah sakit dan dokter memberikan arahan, makan berapa kali sehari, dan jangan makan makanan ini, jangan makan makanan ini. Harus ikut arahan. Banyak orang tidak ikut arahan. Contohnya kalau Yesus sudah mengoles mata orang buta ini dengan tanah dan air liur, dia tidak sembuh, dia masih buta. Dan contohnya kalau Yesus katakan pergi ke kolam Siloam dan basuh dirimu, bagaimana kalau dia tidak pergi? Bagaimana kalau dia pergi ke tempat yang lain? Bukan kolam Siloam. Sudah pasti dia tidak akan sembuh. So amat penting, jangan pandang Yesus itu, dan jangan pandang bishop sebagai dukun. Dukun Kristen begitu. Yesus bukan dukun atau bomo. Ya. Tetapi, sehingga bila kita bayar sekian uang, kita mendapat kesembuhan, kita lari, kita tidak ikut Yesus. Bukan. Yesus mau menjalinkan hubungan bahwa dialah sumber. Dan bila kita mengikuti dia, kita harus patuh pada arahan. Kita harus ikut arahan. Dia oleskan matanya, dia berkata, arahan dia seterusnya, pergi ke kolam yang bernama Siloam. Kolam yang bernama diutus. Untuk menunjukkan bahwa kolam Siloam diutus berarti kita diminta, disuruh, diberi komisi oleh Kristus, dan dia mematuhi. Orang buta itu pergi ke kolam Siloam dan dia membasuh dan dia dapat melihat. Ayat 8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulunya mengenalnya sebagai pengemis, berarti orang buta ini seorang pengemis, berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ayat 9, ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu.
Ayat 10, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Bagaimana kau dapat melihat? Ayat 11, jawabnya, orang yang disebut Yesus mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ayat 12, lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu ayat 13, mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Nah, adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Maksudnya hari Sabtu. Ayat 15, karena orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, ia mengoles adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ayat 16, maka kata sebagian orang-orang Farisi, golongan beragama ya ini, kumpulan beragama, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Saya akan sambung dalam pelajaran seterusnya, tetapi di sini saya ingin menjelaskan. Kuasa mujizat Tuhan itu adalah kodrat, sifat. Kristus datang sebagai juru selamat. Sebahagian daripada konten atau intipati dia sebagai juru selamat. Sebab Yesus membawa arti Savior, juru selamat. Sebagian daripada intipati dia sebagai seorang juru selamat adalah menyelamatkan orang itu dari dosa, menyelamatkan orang itu daripada sakit, menyelamatkan orang itu daripada ikatan iblis, dan dia tunjukkan itu dalam kesembuhan ilahi, pembebasan daripada kerasukan setan, dan mujizat. Dan sehingga orang-orang golongan yang beragama Yahudi, terutamanya orang-orang dari golongan Farisi dan Saduki, yang sudah selama ini menuduh Yesus sebagai kerasukan setan, pengajar sesat, orang berdosa, karena dia melanggar hari Sabat, tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Barang siapa melanggar pekerjaan pada hari Sabat, itu dosa besar, melanggar perintah Tuhan. Jadi Yesus lakukan mujizat kesembuhan ini pada hari Sabat. Maka dia dituduh melanggar hukum Sabat. Dia dituduh berdosa. Jadi ada orang pertentangan. Dia katakan ini bukan datang dari Allah, orang Farisi katakan. Tapi ada orang lain katakan, kalau dia orang berdosa, bagaimana dia dapat melakukan mujizat? Ini adalah mujizat. Maksud dia orang buta dari lahir, disembuhkan matanya dan dia boleh melihat. Maka timbullah perdebatan, pertentangan di antara mereka. Nah, saya akan sambung ini, tapi disitulah. Kalau kita melihat demi kasih dan belas kasihan, itu lebih utama daripada hukum atau adat. Dan kita akan melihat bahwa perbuatan-perbuatan baik dan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kita lakukan pada hari Tuhan, hari Sabatkah, hari istimewakah, itu yang Tuhan mau hendaki. Dalam hidup kita setiap hari, hari suci kita adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan menyembuhkan orang ini, memberi makan, merawat orang sakit, adalah perbuatan-perbuatan baik. Jangan karena, agama saya melarang saya melakukan ini pada hari ini. Biarkan orang ini mati. Enggak. Karena kasih dan belas kasihan itu yang terutama. Karena begitu besar kasihnya Allah itu. Nah, itulah begitu besarnya belas kasihan.
Firman Tuhan juga berkata, yang kuinginkan adalah belas kasihan. Marilah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan jangan terlalu ekstrim agama sehingga diargumentasi ya. Para ahli saintis itu bukan datang dari Tuhan, dokter itu bukan datang dari Tuhan. Tujuan itu adalah mereka membuat penyelidikan untuk mencari jawaban yang terbaik. Mencari jalan penyelesaian atau dokter itu mengetahui apa sakitnya dan dia boleh rekomen jenis obat yang boleh menyembuhkan ataupun menyehatkan seseorang. Jadi bishop juga makan vitamins, suplemen yang ternyata menyehatkan tubuh kita. Ya, jangan kita terlalu ekstrim dalam agama sehingga tidak makan, tidak minum ini dan itu, tidak pergi hospital atau rumah sakit. Nah. Itu satu cara Tuhan. Tapi saya juga percaya kepada mujizat yang langsung dari Tuhan. Tumpang tangan orang sakit ataupun Roh Kudus memberikan kita arahan yang istimewa seperti mana Tuhan Yesus memberi arahan. Kita akan teruskan dalam bab yang seterusnya. Tuhan memberkati. Amin.